Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman. Walakal hamdu in ja'altana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral hadirin, usikum
wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa bangsa Indonesia memiliki satu hari, yaitu hari yang bersejarah baik dalam kehidupan bangsa maupun negara, yaitu lahirnya pertemuan para pemuda dari berbagai daerah. Mereka mencari solusi terbaik bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hal itu kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tiap tanggal 28 Oktober. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua semangat juang para pemuda sangat patut sekali mendapatkan apresiasi dari bangsa Indonesia, karena dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, mereka semangat berjuang untuk berupaya memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum itu juga dalam sejarah Islam ada beberapa pemuda yang termasuk pemuda yang hebat. Di antara mereka ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang merupakan pahlawan di segala peperangan. Bahkan pada akhirnya beliau menjadi pahlawan di perang Khaybar. Ada juga sahabat Usama bin Zaid yang pernah diberi amanat sebagai panglima perang, memimpin perang negara superpower yaitu negara Romawi. Juga ada pemuda yang hebat yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dengan kecerdasannya, dengan tingginya keilmuan, beliau menjadi istimewa. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal tersebut setidaknya ada 5 karakteristik pemuda yang ideal. Yang pertama adalah pemuda yang memiliki keberanian mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil, dan siap mempertanggungjawabkannya, siap dengan resikonya. Sebagaimana hal ini adalah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan patung-patung yang kecil, kemudian setelah itu meletakkan kapak di atas leher patung yang paling besar.
Hal ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah dalam rangka agar kaumnya tidak keliru dalam beribadah, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karakter pemuda yang ideal adalah pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencari dan menemukan kebenaran atas dasar ilmu pengetahuan serta keyakinan. Artinya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagai pemuda yang merupakan masa depan bangsa, hendaknya tidak henti-henti mencari ilmu, terus semangat mencari ilmu. Karena di pundak pemudalah masa depan bangsa nanti. Kalau tidak dibekali ilmu, maka bangsa kita akan suram. Oleh karenanya sebagai pemuda, hendaknya sekali lagi tidak henti-hentinya mencari ilmu dan mencari ilmu terus. Sebagaimana ada anjuran yang mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya carilah ilmu mulai sejak dari buayan ibu sampai nanti masuk ke lubang lahat, baru kita sekalian berhenti mencari ilmu. Yang ketiga, pemuda yang ideal adalah pemuda yang memiliki dan berusaha mencari komunitas dalam bingkai keyakinan dan kekuatan akidah yang benar dan lurus. Hal ini seperti yang dicontohkan para pemuda-pemuda gua yang terkenal dengan sebutan Ashabul Kahfi, yang menyelamatkan akidahnya dari raja yang zalim. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Suratul Kahfi ayat 13 sampai ayat 14, yang artinya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan aku tambah mereka petunjuk, dan aku teguhkan hati-hati mereka ketika mereka berdiri dan mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan menyembah selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam suratul Kahfi ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, yang artinya mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun lebih 9. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa tujuan mereka para pemuda Ashabul Kahfi? Menjauhkan diri dari keramaian untuk diam di gua, tidak lain dan tidak bukan, mereka pemuda itu adalah dalam rangka menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya dari raja yang zalim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang ideal adalah
pemuda yang selalu menjaga akhlak dan kepribadian sehingga tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang asusila, perbuatan-perbuatan yang amoral, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 22 dan ayat 23. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukmahu wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsanu mathwaya innahu la yuflihu zalimun, yang artinya bahwa ketika Nabi Yusuf mencapai pada usia dewasa, aku berikan dia hukum dan ilmu. Begitu juga kami membalas terhadap orang-orang yang baik. Wa rawadatul lati huwa fi baitiha, dan ketika Yusuf dirayu oleh perempuan yang mana Yusuf tinggal di rumahnya, dan perempuan itu mengunci pintu sambil mengatakan, hai talak, kemarilah. Bagaimana jawabnya Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepadaku, sesungguhnya dia adalah Tuanku, memberikan kedudukan yang baik terhadapku, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut bagaimana seorang Yusuf, seorang pemuda dirayu oleh perempuan yang cantik, yang kaya raya, akan tetapi pemuda Yusuf karena dasar keilmuannya yang kuat, dasar keimanannya, dia bisa terhindar dari perbuatan keji. Yang kelima, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pemuda yang ideal adalah pemuda yang tidak menyerah dengan rintangan dan hambatan. Hal ini sebagaimana yaitu pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tantangan sebagai peluang hingga beliau menjadi pemuda yang bergelar Al-Amin, yaitu pemuda yang dapat dipercaya, diberi gelar oleh masyarakat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, figur-figur di atas hendaknya, wahai para pemuda sekalian, kita jadikan sebagai teladan, kita jadikan sebagai contoh untuk pemuda-pemuda kita. Begitu juga sebagai orang tua pemuda, hendaknya kita sekalian tidak bosan-bosannya memberikan arahan, bimbingan kepada anak-anak kita yang masih muda. Syukur-syukur kalau orang tua bisa mendorong anak-anaknya, memberikan motivasi agar bergabung pada organisasi kepemudaan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ada IPNU, ada IPPNU, ada Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat baik untuk pribadinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyan illa wa huwa syabun wala utiyal ilma alimun illa huwa syabun.
yang artinya tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu adalah pemuda. Dan juga Allah tidak akan tidak memberi ilmu terhadap orang yang alim kecuali dia adalah juga seorang pemuda. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, khususnya para generasi muda, manfaatkanlah masa mudamu yang sebaik-baiknya agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Dan perlu Anda ketahui para pemuda, sekali lagi pemuda adalah generasi masa depan. Sebagaimana ada makalah mengatakan subbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda-pemuda sekarang adalah generasi masa depan. Di pundakmu lah nasibnya umat, di dalam derap langkah kakimu lah nasib bangsa dan negara. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat khusus pada diri saya pribadi, juga kepada jamaah Jum'ah umumnya, khususnya para pemuda. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal riba wa suyul fal mukhtalifat wa syada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.